Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan nama saya Desi Dwi Safitri dengan NIM 2019143015, kelas 5A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Bimbingan dan Konseling SD, dan dosen pengampu Ibu Endang Surtioni MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis layanan bimbingan konseling untuk anak sekolah dasar. Jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling untuk anak sekolah dasar. Bimbingan dan konseling dapat diterapkan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Dilihat dari sejarahnya, bimbingan dan konseling mulai dilaksanakan secara resmi dalam sistem pendidikan di Indonesia sejak diberlakukannya kurikulum pada tahun 1975. Di dalam kurikulum pada tahun 1975 tersebut, bimbingan ditempatkan sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang secara khusus menangani bidang pembinaan pribadi serta didik. Secara keseluruhan, sistem pendidikan tersebut meliputi bidang administrasi dan supervisi, bidang pembelajaran, dan bidang pembinaan pribadi peserta didik. Dalam kurikulum berbasis kompetensi, bidang bimbingan dan konseling pada tahun 2004 dinyatakan bahwa kerangka kerja layanan BK dikembangkan dalam suatu program BK yang dijabarkan dalam 4 kegiatan utama, yaitu A. Layanan dasar bimbingan. Layanan dasar bimbingan adalah bimbingan yang bertujuan untuk membantu seluruh siswa dalam mengembangkan perilaku efektif dan keterampilan-keterampilan hidup yang mengacu pada tugas-tugas perkembangan siswa. B. Layanan responsif. Layanan responsif adalah layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh peserta didik saat ini. Layanan ini lebih bersifat preventif atau mungkin kuratif. Strategi yang digunakan adalah konseling individual, konseling kelompok, dan konseling konsultasi. C. Layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual adalah layanan bimbingan yang membantu seluruh peserta didik dan mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan, membantu siswa memantau pertumbuhan dan memahami perkembangan sendiri. D. Dukungan sistem. Dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan memantapkan, memelihara dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh. Hal itu dilaksanakan melalui pengembangan profesionalitas, hubungan masyarakat dan staf, konsultasi dengan guru, staf ahli atau penasehat. E. 10 layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Menurut Profesor Prayitno, dibagi menjadi 10 bagian, yaitu 1. Layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan konseling yang memungkinkan klien memahami lingkungan yang baru dimasukinya untuk mempermudah dan memperlancar berperannya klien dalam lingkungan baru tersebut. 2. Layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan konseling yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien. 3. Layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran adalah layanan konseling yang memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. 4. Layanan bimbingan belajar. Bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan yang penting diselenggarakan di sekolah. 5. Layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten adalah layanan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi pelajaran yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. 6. Layanan konseling individual. Layanan konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseli atau klien. 7. Layanan bimbingan kelompok.
Layanan bimbingan kelompok yang dimaksudkan untuk mencegah perkembangan masalah atau kesulitan pada diri konseli atau klien. 8. Layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok pada dasarnya adalah layanan konseling perorangan yang dilaksanakan dalam suasana kelompok. 9. Layanan konsultasi. Pengertian konsultasi dalam program BK adalah sebagai proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah. 10. Layanan mediasi. Layanan mediasi adalah layanan konseling yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lain dapat teratasi dengan konselor sebagai mediator. Baiklah, mungkin hanya itu saja penjelasan materi yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang jenis-jenis layanan bimbingan konseling untuk anak sekolah dasar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.